Yang pertama, singkat saja, saya yakin para narasumber dan pakar sudah lebih tahu tentang hal ini, bahwa suhu atau temperatur permukaan bumi ini berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia terus mengalami peningkatan. Grafik ini menunjukkan temperatur di sumbu Y-nya ya sampai mencapai 1,5 derajat Celcius lebih dari periode tahun 1860 itu sebelum masa revolusi industri sampai saat ini ya. Lonjakan mulai menguat itu setelah tahun 1970 itu melompat menukik ya. Sampai 1970 ada peningkatan tapi ya landai ya. Nah, hingga saat ini suhu udara tahun 2024 sudah mencapai 1,54 derajat Celcius di atas suhu rata-rata permukaan bumi sebelum masa revolusi industri itu. Artinya sudah sangat serius ya selama 10 tahun terakhir ya. Sehingga tahun 2015-2024 itu dinyatakan sebagai dekade terpanas sepanjang sejarah 175 tahun pengamatan. Slide berikutnya. Nah, apa dampaknya? Kenapa kita suhu naik aja, kenapa ribut-ribut? Oh, karena sumuk, apa ya, gerah, panas. Iya, tapi tidak hanya karena itu. Kenaikan suhu ini siklus hidrologi, memacu siklus hidrologi, sehingga efek dari siklus hidrologi itu diperparah dengan kerusakan lingkungan menjadi bencana yang lebih dahsyat dan terjadi merata di seluruh dunia. Peta ini dari Organisasi Meteorologi Dunia ya menunjukkan yang zona hijau itu adalah kejadian kejadian banjir tahun 2022 dari tahun 8 terutama terakhir itu tahun Januari September 2022. Ini berbagai wilayah yang hijau itu merata, Indonesia juga merata itu di situ. Nah, yang coklat itu adalah kekeringan. Itu juga relatif merata di seluruh dunia. Dan tren ini kecenderungannya terus akan berlanjut setiap tahun hingga masa depan. Bahkan mungkin lebih parah. Slide berikutnya. Nah, kemudian juga dari dampak terpacunya siklus hidrologi dan kerusakan lingkungan yang semakin parah, maka juga diprediksi akan mengakibatkan terjadinya global water hotspot. Ini maksudnya adalah kekeringan. Kekeringan yang ternyata hampir merata, bahkan merata di seluruh penjuru dunia, ya. Nah, terus selanjutnya, nah kemudian akumulasi dari berbagai dampak tadi, baik dampak berupa bencana alam, mungkin sudah tidak alam lagi karena ada kerusakan lingkungan, dampak banjir dan kekeringan, dan juga global hotspot itu krisis air ya. Global water hotspot itu krisis air, tidak hanya sekedar kering, tapi benar-benar krisis ketersediaan air. Apabila skenario tadi, ini tadi kan semacam proyeksi atau prediksi jangka panjang dan dengan skenario kondisi terburuk ya. Kondisi terburuk asumsinya kita tidak berhasil mengendalikan laju perubahan iklim, laju kenaikan suhu udara itu gagal kita kendalikan, maka skenario terburuk inilah yang akan terjadi sehingga terjadilah peningkatan kerawanan dari ketersediaan pangan dunia. Bahasa mudahnya, maka terjadilah krisis pangan dunia. Itu ya. Ini menurut FAO dan WMO. Nah, bahkan FAO menyatakan bahwa lebih dari 500 juta petani ya, petani
yang memproduksi 80% dari sumber pangan dunia adalah kelompok yang paling terdampak. Ini yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, kita harus segera berbuat sesuatu untuk mencegah atau mengurangi kedahsyatan dari prediksi yang dengan asumsi skenario terburuk ini. Slide berikutnya, slide sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, seandainya krisis pangan dunia ini terjadi, kita nggak bisa mengimpor dari negara lain. Karena negara-negara pemasok pangan dunia itu juga mengalami krisis pangan. Jadi kita memang harus mulai swasembada pangan, itu ya. Dan menjaga lingkungan agar skenario tadi tidak terjadi. Mengendalikan laju kenaikan suhu udara agar skenario tadi tidak terjadi. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa faktor pengendali cuaca dan iklim di Indonesia. Ini nanti ujung-ujungnya adalah untuk membangun peringatan dini, baik peringatan dini iklim ataupun peringatan dini cuaca. Jadi Indonesia di antara dua benua, dua samudra, itu ternyata menjadikan suatu lokasi yang sangat kompleks kondisi iklim dan cuacanya. Karena yang cawe-cawe ke Indonesia itu tidak hanya kondisi iklim lokal di Indonesia, ya, tetapi ada cawe-cawe dari Samudra Pasifik, cawe-cawe dari Samudra Hindia, ada lagi yang cawe-cawe dari benua Asia dan benua Australia. Banyak yang cawe-cawe dari luar Indonesia. Bahkan di dalam Indonesia sendiri, variabilitas topografi kita juga sangat beragam, ya. Kondisi iklim mikronya, kondisi cuaca lokalnya juga sangat beragam. Karena kita kepulauan, ya, lebih luas lautnya. Jadi laut di Kepulauan Indonesia sendiri ternyata itu semakin menghangat. Semakin menghangatnya laut di Kepulauan Indonesia, suhu muka air lautnya ya, yang kita sebut suhu muka air lautnya itu semakin menghangat, ini berdampak kejadian sirkulasi siklonik. Lebih sering terjadi, bahkan semakin sering berkembang menjadi bibit siklon dan menjadi badai tropis. Secara teori ini bapak-bapak yang ahli meteorologi, saya belajar dari teman-teman yang ahli meteorologi bahwa di Indonesia itu aman, tidak akan terkena badai tropis, karena badai tropis itu tidak akan sanggup menembus zona tropis, yaitu zona antara 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Di situ zona tropis yang dipengaruhi oleh rotasi bumi, ya, di mana kecepatan rotasi bumi itu yang tertinggi, tercepat karena jari-jari bumi di ekuator itu paling panjang, maka berdampak pada adanya gaya Coriolis. Gaya itu yang menghalau badai tropis bila ingin menembus zona tropis tadi. Itu pelajaran pertama yang saya peroleh dari teman-teman saya. Ternyata badai tropis itu bukannya tidak bisa tembus ke zona tropis, namun malah munculnya, tumbuhnya itu di dalam zona tropis. Nah, ini kan teorinya menjadi kacau. Dan itu kenapa terjadi? Beberapa pakar sedang mengkaji kemungkinan antara lain karena suhu muka air laut di Indonesia ini yang semakin menghangat. Nanti dibahas oleh para pakar. Tapi poinnya, inilah kondisi dinamikanya. Ada dampak dari ini, kondisi yang kompleks ini. Indonesia dipengaruhi oleh ENSO, ya, dari Samudra Pasifik. Maka terjadilah La Nina. Di situ di wilayah Indonesia akan semakin terpacu pembentukan awan-awan hujannya sehingga curah hujan di Indonesia meningkat. Catatan kami sampai meningkat lebih dari 100% itu pernah terjadi, yang terendah meningkat sampai 70% saat terjadi La Nina. Kemudian dari Samudra Hindia terjadi juga Madden-Julian Oscillation atau sebelumnya adalah IOD, ya, Indian Ocean Dipole. Ini juga mempengaruhi peningkatan
pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Jadi dampaknya itu bisa hujannya meningkat lebat atau bisa sebaliknya kekeringan yang panjang. Lawannya La Nina adalah El Nino. Jadi itu semua cawe-cawe dari Samudra Pasifik ya, dan bisa gabungan duet Samudra Pasifik dan Samudra Hindia itu bersinergi berkolaborasi antara Ayodi dan Enso, maka kekeringannya ya, kalau El Nino kekeringannya menjadi semakin parah, kalau La Nina peningkatan curah hujannya menjadi semakin parah. Nah, fenomena ini sifatnya bulanan, jangka panjang, bisa 5 bulan lebih ya. Demikian juga dari samudra dari benua Asia ada monsun angin dari Asia itu yang membawa curah hujan, membawa musim hujan ya, maaf maksudnya membawa uap air dari Samudra Pasifik yang berdampak terjadinya hujan di Indonesia selama musim hujan. Jadi fenomena dua samudra, dua benua ini adalah fenomena bulanan sampai 6 bulan kurang lebih. Bisa lebih, bisa kurang. Fenomenanya lebih panjang. Jadi peringatan dininya harus 6 bulan, paling lambat 6 bulan sebelumnya. Ada peringatan dini yang sifatnya jauh sebelum kejadian. Katakan 6 bulan sebelumnya. Kemudian fenomena yang ada di wilayah Indonesia, ya, itu juga dipengaruhi oleh Madden-Julian Oscillation yang berasal dari Samudra Hindia, yaitu arak-arakan kumpulan awan hujan yang berarak-arakan di sepanjang Katulistiwa, yang apabila memasuki wilayah Indonesia akan berdampak terjadinya semakin meningkat ya jumlah atau akumulasi awan-awan hujan, maka terjadilah peningkatan curah hujan. Nah, fenomena yang seperti MGO ini beda dengan yang tadi IOD dan ENSO ataupun yang monsun. Fenomena tersebut MGO ini sifatnya hanya sementara selama beberapa hari sampai sedikit minggu. Namun akan terulang ya, terulang katakanlah 30-60 hari sekali. Sehingga ini juga perlu peringatan dini yang sifatnya bulanan. Kalau tadi 6 bulan, lalu peringatan dini bulanan, sampai peringatan dini 10 harian. Jadi namanya peringatan dini itu tidak hanya sekali peringatan dini. Enggak, berjenjang. 6 bulanan, tiap bulan, 10 harian ya. Karena fenomenanya juga seperti itu. Kemudian juga ada fenomena yang lokal sesaat. Ada sirkulasi siklonik ya. Lalu ada gelombang ekuator, Rossby dan Kelvin, itu fenomenanya hanya beberapa hari, bisa sampai sedikit minggu. Nah, jadi ada peringatan dini 6 harian atau tiap pekan, sepekan ke depan. Dan kemudian diulang-ulang, sirkulasi siklonik ini bisa berkembang menjadi bibit siklon, menjadi badai tropis. Nah, itu peringatan dininya harian sampai setiap 3 jam dan paling lambat, paling telat ya. Paling telat adalah 30 menit sebelum kejadian. Tapi biasanya kita nggak ujuk-ujuk 30 menit, enggak. Biasanya dari sepekan sebelum kejadian, seperti yang peristiwa-peristiwa cuaca ekstrim itu, sudah ada peringatan dini sebulan sebelumnya, lalu sepekan sebelumnya, kemudian setiap 10 harian, dan setiap 3 hari, setiap 3 jam, setiap jam, sampai setiap 30 menit. Jadi sistem peringatan dini itu not so simple. Harus berulang-ulang, diulang-ulang. Itu pun tidak menjamin orang mau merespons. Terbukti, kami melakukan kajian. Terbukti bahwa meskipun peringatan dini ini sudah sebulan sebelumnya, sampai 3 jam sebelumnya, tetap banjir masih banyak yang kerendam. Tidak ada evakuasi. Evakuasinya kalau sudah terlanjur nggak bisa kemana-mana baru dievakuasi. Harusnya kalau peringatan dini ini bisa direspons dini. Bayangkan 6 bulan sebelumnya udah diingetin. Waktu kita membaca perakiraan musim, diprediksi puncak musim hujan terjadi di bulan Januari, Februari, di beberapa wilayah ada Desember, Januari.
Nah, itu diberikan beberapa bulan sebelumnya. Atau terjadi El Nino mulai bulan Juni, itu disampaikan sejak Oktober tahun sebelumnya. Harusnya kan ada persiapan cukup panjang itu menyiapkan ketersediaan air. Kita lakukan modifikasi cuaca di saat musim hujan untuk meresapkan air di zona-zona rawan karhutla misalnya ya, kebakaran itu misalnya di lahan gambut. Jadi peringatan dini 6 bulan sebelumnya itu agar semua pihak itu berkolaborasi menyiapkan kalau nanti bulan Juli terjadi El Nino, petani sudah siap, nelayan sudah siap, masyarakat sudah siap, tandon-tandon air sudah siap. Pemanenan hujan dilakukan sejak musim hujan sebelumnya. Sejak kan itu peringatan dininya Oktober. Maka pemanenan hujan mulai November sampai April, Mei itu dilakukan, ditabung semua. Agar kalau kering nanti, kita udah punya air nih. Juga manennya itu memeresapkan ke lahan gambut. Jadi sebetulnya closing the gap is there. Bagaimana peringatan dini ini direspons jauh sebelumnya. Jangan hanya yang saya lihat itu ada peringatan dini dibaca jempol, siap gitu ya, siaga. Terus setelah itu tak yang ngapain selanjutnya. Nah, nggak ngerti. Dan ternyata yang banjir terakhir di Bekasi itu ternyata peringatan dini mereka sudah tahu siaga. Jadi satpam di perumahan juga siaga, siaga. Tapi siaga itu ngapain? Itu yang kurang kurang dijelaskan, ya. Nah, jadi tugas BMKG itu menyiapkan teknologi, menyiapkan sistem untuk menyiapkan peringatan dini yang sedini mungkin, diulang-ulang dengan gencar secara otomatis, dengan AI, dengan big data, dengan satelit, dengan radar. Itu alhamdulillah berkat dukungan Bapak Ibu dari ITB, IPB, UI. Jadi BMKG itu teknologi pengembangannya. Jadi pegawai kami itu kami wajibkan sekolah. Kalau nggak mau sekolah, tinggallah di pulau terdepan, terluar, tersulit. Maka semua mau sekolah semua. Targetnya 500 pegawai sebelum 2030 harus sudah dokter semua belajar itu. Bisa ke UI, bisa ke ITB, ke IPB, kemanapun, ke UGM, kemanapun, ke luar negeri. Agar mereka bisa meningkatkan teknologinya. Kami juga investasi anggaran cukup besar untuk menguatkan sistem peringatan dini. Tapi itu akan menjadi sia-sia kalau peringatan dini ini tidak atau kurang ditindaklanjuti sampai di daerah. Tapi kita tidak bisa menyalahkan karena itu bagian juga tanggung jawab kolaborasi bersama. Sehingga kenapa tidak ditindaklanjuti? Barangkali, jadi kan ada pihak interface. Interface itu pihak yang meneruskan peringatan dini BMKG. Menurut undang-undang, tugas BMKG adalah menyediakan peringatan dini. Lalu siapa yang apa? Jadi kita menyediakan dan mendiseminasi. Tapi diseminasinya itu berhenti di pihak interface. Interface itu adalah pihak yang meneruskan peringatan dini, yaitu terutama kalau di pusat BNPB, di daerah itu BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sistem mesin kita masuk ke sana. Nah, dari BPBD itulah yang disebarluaskan ke masyarakat, ya, ke masyarakat. Nah, dari pihak interface belum tentu bisa menyebarluas ke masyarakat. Karena apa? Ternyata jaringan komunikasi, sinyal itu belum tentu ada di daerah. Belum tentu. Jadi masih ada blank spot area. Ternyata itu satu hal. Dan yang kedua, kalau sampai pun ternyata kemarin sampai peringatan dini ya sampai ke Bekasi, sampai ke perumahan-perumahan yang banjir itu. Tapi ternyata harusnya ada yang mengempower pihak interface. Nah, tugas empowerment interface itu tugas hilir. Di dalam Undang-Undang MKG itu tidak diatur. Jadi ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana
Itu masuk di Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Edukasi untuk merespons. Nah, pihak inilah yang harus diperkuat. Edukasi untuk merespons. Meskipun di hulu teknologinya ditingkatkan, peringatan dini digencarkan, kalau edukasi untuk merespons ini tidak kuat, ya akan sia-sia peringatan dini itu. Sehingga kami terus menjalin kolaborasi dengan pihak interface dan yang akan mengedukasi pihak hilir. Inilah mekanisme manajemen bencana itu seperti itu. Ada hulu hilir. Semua masing-masing ada tugasnya. Tidak semua melakukan semua. Semua melakukan semua itu menjadi kedodoran. Misalnya BMKG ikut-ikutan melakukan yang di hilir, mengevakuasi warga gitu ya. Itu akan membuat BMKG malah sibuk dengan tugas orang lain, tapi lupa tugasnya menyediakan peringatan dini. Itulah kenapa harus diatur. Siapa yang bertanggung jawab menyediakan informasi. Itu ya jangan melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan pihak yang lain. Malah pekerjaan utamanya nggak dilakukan. Oleh karena itu kami approach-nya adalah mendukung dengan informasi itu. Nah, jadi sisi inilah yang barangkali perlu kita garap bersama dan webinar ini adalah sangat bagus karena mengempower bagian interface sampai hilir. Dan kalau itu kita terus gencarkan, maka mendapat peringatan dini itu ada respons. Dan 6 bulan sebelumnya, oh kita harus menjaga lingkungan. Nanti akan banjir, akan puncak musim hujan 4 bulan lagi. Mulai sekarang sebelum 4 bulan, ya kita perbaiki drainase-drainase. Kita keruk sungai-sungai, waktunya kan masih lama, 4 bulan. Kita keruk sungai-sungai. Sehingga kalau ada cuaca ekstrim, drainasenya cepat. Kita perbanyak sumur-sumur resapan. Maksudnya peringatan dini itu seperti itu. Nah, gapnya ada di situ. Tahu tapi tidak, atau mungkin melakukan sesuatu tapi kurang ya. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan di sini. Mohon maaf ini kalau terlalu panjang, materinya sebenarnya masih banyak ya. Tapi saya menganggap poin paling penting adalah itu. Bagaimana early warning itu benar-benar menjadi early action. Dan webinar ini dalam rangka Hari Meteorologi Dunia adalah temanya closing the gap ya, dari early warning menjadi early action. Berarti edukasi, literasi, webinar seperti ini adalah sangat penting untuk memberi bekal nanti kalau BMKG keluar peringatan dini, apa yang harus dilakukan. Petani menyiapkan pola tanam yang tepat, waktu tanam diatur sesuai peringatan dini BMKG. Oleh karena itu BMKG juga bersama pemerintah daerah dan Dinas Pertanian melakukan sekolah lapang iklim, didukung oleh berbagai pihak. Jadi BMKG tidak pelaku utama. Di sisi interface dan hilir, kami bukan pemain utama. Kami adalah figuran yang mendukung. Karena tugas utama kami di hulu. Jangan sampai mengambil alih tugas hilir, tapi melupakan tugasnya sendiri. Nah, ini contohnya, kalau peringatan dininya ini sudah dini, mohon pihak interface, bahkan banyak forum pengurangan risiko bencana itu gencar ya. Malah yang sering gencar itu relawan ya, menyebarluaskan ya. Kemudian mensiagakan jajarannya ya. Terus segera merespons peringatan dini BMKG dengan aksi lapangan yang konkret. Katakan 3 jam lagi ini mau cuaca ekstrim. Apa yang dilakukan? Sudah nyiapkan jalur evakuasi 6 bulan sebelumnya. Cek jalur evakuasinya sudah ada rambu-rambunya belum. Siapkan orang untuk membimbing evakuasi. Masih ada waktu 3 jam. Evakuasi tsunami itu kadang hanya 30 menit. Ya, evakuasi cuaca ekstrim 3 jam itu enak, lebih longgar. Nah, petugas-petugasnya dalam waktu 3 jam ini disiagakan untuk membimbing masyarakat kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Pintu-pintu air dijaga, disiagakan, kapan harus dibuka, kapan harus ditutup, ya. Nah, kanal-kanal itu sudah disiapkan
6 bulan sebelumnya, maksudnya kanal-kanal itu biar lancar ya, tidak banyak sedimentasi, dipelihara udah sejak setahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya. Dan juga kami himbau untuk terus memonitor perkembangan informasi bencana atau maaf informasi cuaca dari BMKG ya, dan juga indikator bencana, misalnya ketinggian debit air sungai, kondisi ketinggian debit bendung, dan indikator curah hujan ini BMKG memonitor, tapi komunitas juga ada yang melakukan itu. Kita kolaborasi. Jadi seperti itu yang perlu disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita bersama-sama kita saling memerlukan, saling harus bergotong royong tadi demi mewujudkan zero victims. Silakan ada cuaca ekstrim, tapi jangan sampai ada korban jiwa. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.